Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi ya anak-anak ibu, mudah-mudahan semua dalam keadaan sehat. Oke, hari ini kita akan membahas mengenai fungsi permintaan dan fungsi penawaran. Adapun tujuan pembelajaran dari materi kita kali ini, yang pertama itu kalian bisa menentukan fungsi permintaan dan fungsi penawaran, dan yang kedua mampu mendeskripsikan kurva permintaan dan penawaran. Ini dia peta konsep untuk fungsi permintaan dan juga penawaran. Jadi yang mau kita bahas di sini adalah mengenai fungsi permintaan dan penawaran, dan juga kurva permintaan dan penawaran. Ya, kita bahas yang pertama itu fungsi permintaan. Jadi, fungsi permintaan itu merupakan fungsi yang menunjukkan hubungan antara variabel harga atau P dengan jumlah barang yang diminta atau Q. Fungsi permintaan kan sesuai dengan hukum permintaan, di mana apabila harga naik, jumlah permintaan akan turun, dan apabila harga turun, jumlah permintaan akan naik. Jadi bisa kita katakan bahwa dalam hubungan antara harga dan jumlah barang yang diminta oleh konsumen memiliki hubungan yang terbalik, sehingga gradien dari fungsi permintaan atau B akan selalu negatif. Nah, di sini bisa kita lihat bentuk fungsi permintaan, di mana P itu sama dengan A dikurang B dikali Q, atau Q sama dengan A dikurang B dikali P. Ya, Q itu merupakan jumlah barang yang diminta, P adalah harga barang per unit, A adalah angka konstanta, B merupakan gradien atau kemiringan. Dan syarat mutlak dari fungsi permintaan adalah nilai A itu harus positif dan nilai B harus negatif. Kemudian kita masuk ke dalam fungsi penawaran. Jadi fungsi penawaran itu merupakan fungsi yang menunjukkan hubungan antara harga atau P dan jumlah barang yang ditawarkan atau Q. Sesuai hukum penawaran, apabila harga barang naik, jumlah penawarannya akan bertambah, dan apabila harga turun, jumlah penawarannya berkurang. Jadi dalam fungsi penawaran, antara harga barang dan jumlah barang yang ditawarkan oleh produsen memiliki hubungan positif. Karenanya, gradien B dari fungsi penawaran selalu positif. Nah, ini dia bentuk fungsi penawaran, di mana P sama dengan A ditambah B dikali Q, atau Q sama dengan A ditambah B dikali P. Ini dia rumus fungsi permintaan dan juga penawaran. Ya, jadi rumus fungsi permintaan dan penawaran itu sama, yaitu P dikurang P1 sama dengan P2 per P2 dikurang P1, Q dikurang Q1 per Q2 dikurang Q1. Ya, di mana P1 itu adalah harga awal, Q2 jumlah awal, P2 harga perubahan, dan Q2 adalah jumlah perubahan. Itu dia ya anak-anak mengenai fungsi permintaan dan penawaran. Sekarang kita masuk ke dalam kurva permintaan dan penawaran. Ya, jadi kurva permintaan itu merupakan kurva yang menggambarkan hubungan antara harga dengan jumlah barang yang diminta. Bentuk kurva permintaan melereng dari kiri atas ke kanan bawah atau dari kanan bawah ke kiri atas. Kurva permintaan dapat bergeser ke kanan atau ke kiri jika keadaan lain yang ceteris paribus tidak dipenuhi. Atau bisa kita katakan, kurva permintaan akan bergeser jika faktor selain harga itu berubah. Bisa pendapatan, bisa selera, kemudian bisa juga misalnya jumlah penduduk dan sebagainya. Contoh di sini, apabila pendapatan seorang bertambah, permintaan barang yang akan dibeli juga bertambah, sehingga
kurva bergeser ke kanan. Sebaliknya, apabila pendapatan seseorang berkurang, permintaan juga akan berkurang, sehingga kurvanya bergeser ke kiri. Coba kamu lihat kurva permintaan di sini, dia melereng bergerak dari kiri atas ke kanan bawah. Kalau kita lihat, ketika harga naik, maka jumlah barang yang diminta akan turun. Kemudian untuk kurva penawaran. Jadi kurva penawaran itu merupakan kurva yang menggambarkan hubungan antara harga dan jumlah barang yang dijual atau ditawarkan pada masing-masing tingkat harga. Bentuk kurva penawaran tersebut akan dapat bergeser ke kanan atau ke kiri jika faktor selain harga berubah. Contohnya adalah jumlah produksi, kemudian kemajuan teknologi, kemudian ada juga biaya produksi dan lain sebagainya. Kita contohkan di sini. Bentuk kurva penawaran akan dapat bergeser ke kanan jika jumlah barang yang diproduksi melimpah karena kemajuan teknologi atau karena laba yang diinginkan. Sebaliknya, kurva penawaran bergeser ke kiri jika jumlah produksinya menurun. Bisa kamu lihat di situ. Nah, di situ ya ada bentuk kurva penawaran. Kalau kita lihat ketika harga naik, maka jumlah barang yang ditawarkan juga akan mengalami kenaikan. Demikian anak-anak penjelasan mengenai materi kita kali ini, mudah-mudahan memberikan manfaat bagi kita semua. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.